Oke, selamat malam. Kita di sini akan membahas TPA verbal ya, tentang sinonim. Sinonim atau persamaan kata. Nah, umumnya kata-kata yang disoalkan itu berasal dari bahasa Inggris. Atau kalau misalnya kata-kata kurang familiar, kita bisa cek bahasa Inggris. Yang pastinya jawabannya pasti ada di KBBI. Oke, yang pertama confidential. Confidential itu bahasa Inggris, dan bahasa Inggris confidence. Confidence itu artinya percaya. Ada kemungkinan jawabannya yang ini. Coba kita cek KBBI. Confidential, kepercayaan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu yang menyangkut hal-hal yang bersifat pribadi. Artinya jawabannya yang B. Lanjut nomor 2, implicit. Implicit ini kemungkinan tersirat ya, sering dalam wacana juga. Coba kita cek KBBI. Implisit termasuk terkandung di dalam meskipun tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan. Tersimpul di dalamnya terkandung halus tersirat. Oke, berarti jawabannya yang B, tersirat. Lanjut nomor 3, daur. Daur ini sering kita ada kalimat daur ulang. Nah, itu berarti merupakan siklus. Coba kita cek KBBI. Daur, perdarahan masa atau tahun. Sistem keadaan fase keadaan sekarang dapat berulang pada suatu saat di masa mendatang. Oke. Nah, daur itu kemungkinan berulang. Yang berulang artinya berulang adalah siklus. Oke, kemudian memo. Memo itu biasanya diibaratkan dengan secari kertas ya, memo. Memo itu apa? Coba kita cek KBBI. Memo atau memorandum. Nota atau surat peringatan tidak resmi. Surat pernyataan dalam hubungan diplomasi, bentuk komunikasi berisi saran, arahan, atau penerangan. Nah, saran atau arahan ini bisa juga namanya pesan. Oke, berarti jawabannya yang A, pesan. Lanjut, kontradiksi. Nah, ini dari bahasa Inggris ya, kontra. Kontra itu bertentangan. Bertentangan yang C. Coba kita cek KBBI. Kontradiksi, pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan. Oke, benar jawabannya yang C. Kemudian inovasi. Inovasi itu biasanya menghasilkan sebuah hal baru. Nah, hal baru itu kata lainnya adalah penemuan. Coba kita cek KBBI. Inovasi, pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaruan. Penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode, atau alat. Oke, berarti sudah pasti jawabannya yang A. Inovasi, penemuan. Oke, nuansa. Nuansa ini ada pernah muncul di lagu Nuansa Bening. Coba kita cek langsung saja KBBI. Nuansa, variasi atau perbedaan yang sangat halus. Perbedaan sangat halus atau kecil sekali tentang warna, suara, kualitas, dan sebagainya. Nah, perbedaan sangat halus bisa kita ibaratkan juga keseimbangan karena perbedaannya sangat sedikit. Perbedaan jelas sudah pasti bukan, ini bukan, kelangsungan juga bukan, irama juga bukan. Jadi jawabannya yang D. Jawaban yang C, keseimbangan. Kemudian debat. Debat itu biasanya ada permasalahan dan perbantahan. Yang pasti debat itu pasti bakal ada saling membantah untuk satu hal tertentu ya yang sedang dibicarakan. Coba kita cek KBBI. Debat, pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Oke. Mempertahankan pendapat masing-masing biasanya diliputi dengan perbantahan. Itu jawabannya D. Ikhtisar. Ikhtisar ini sering muncul dalam awal buku ya, atau enggak di akhir bab ikhtisar. Itu merupakan rangkuman atau juga bisa disebut ringkasan. Coba kita cek KBBI. Ikhtisar, pemandangan secara ringkas atau ringkasan. Berarti sudah betul jawaban yang D. Kemudian validitas.
valid. Artinya valid itu berarti seperti sudah betul lah. Valid, data tersebut sudah valid. Artinya data tersebut sudah betul. Nah, coba kita cek KBBI. Validitas, sifat benar menurut bahan bukti yang ada logika berpikir atau kekuatan hukum. Sifat valid, kesohihan. Berarti jawaban yang B, kesohihan. Kemudian anulir. Anulir ini misalkan nih kita mengerjakan soal nomor 5 dianulir. Dianulir berarti kan ditiadakan. Nah, di sini mana yang artinya ditiadakan? Coba kita cek. Anggap tidak sah atau batal. Abolisi. Abolisi peniadaan peristiwa atau pidana atau penghapusan. Nah, jawabannya yang abolisi. Kalau regresi, coba kita cek. Regresi itu mundur atau urutan berbalik ke belakang. Berarti sudah benar jawabannya yang B. Anulir, abolisi. Kemudian kelakar. Kelakar ini lebih ke misalkan ada orang tertawa, bercanda. Nah, tertawa, bercanda, senang. Biasanya ada kata kelakar. Coba kita cek KBBI. Kelakar. Kelakar adalah perkataan yang bersifat lucu untuk membuat orang tertawa, lawak, olok-olok, atau senda gurau. Nah, berarti itu termasuk canda. Jawaban yang D. Lanjut nomor 13. Koheren. Koheren itu bisa diartikan saling berhubungan atau bersangkut paut. Coba kita cek KBBI. Koheren, berhubungan, bersangkut paut. Oke, sudah pasti jawaban yang D. Kemudian kampiun. Kampiun ini ada juga bahasa Inggris, champion. Artinya juara. Yang alfa, yang A juara. Coba kita cek KBBI. Kampiun, pemenang pertama dalam perlombaan atau pertandingan. Bisa juga disebut juara. Itu jawaban yang A. Lanjut, agresi. Agresi ini sering kita ketemu dalam sejarah. Agresi militer 1, agresi militer Belanda 2. Nah, agresi itu artinya bisa juga berhubungan dengan penyerangan ya. Coba kita cek KBBI. Agresi, penyerangan suatu negara terhadap negara lain atau serangan. Oke, sudah betul jawaban yang E. Kemudian kita lanjut nomor 16. Pragmatis. Pragmatis ini salah satu sifat yang tenang, orangnya tenang, kalau pragmatis. Termasuk kepribadian, kosakata dari kepribadian ya, ada pragmatis, koleris, sanguinis, melankolis. Nah, ini kita ketemu pragmatis. Kita cek arti pragmatis. Pragmatis, bersifat tidak emosional atau bersifat tenang. Nah, artinya dia temperamen rendah. Jawaban yang D. Lanjut, asa. Asa itu kemungkinan perasaan ya. Coba kita cek. Asa, harapan atau ekspektasi. Oh, bukan perasaan. Maaf. Asa, harapan atau semangat. Asa itu adalah sebuah harapan. Jawaban yang E. Oke, kemudian pedagogi. Pedagogi ini kata-kata yang sering ditemukan dalam pendidikan atau pengajaran juga bisa. Coba kita cek KBBI. Pedagogi, ilmu pendidikan, ilmu pengajaran. Berarti jawaban yang D, pengajaran. Lanjut, de facto. Nah, de facto ini kalau di sejarah ada pengakuan itu ada de jure dan de facto. Nah, de facto artinya apa? Coba kita cek. De facto, menurut kenyataan, fakta ya, yang sesungguhnya. Pengakuan atas suatu pemerintahan menurut hakikatnya. Artinya jawaban yang A, kenyataan. Oke, delusi. Coba kita cek delusi. Delusi, pikiran atau pandangan yang tidak bersadar. Berarti khayal ya. Biasanya berwujud sifat kemegahan diri atau perasaan dikejar-kejar. Tidak berdasarkan kenyataan atau khayal. Berarti yang khayal itu kekecewaan, bukan khawatir, ilusi. Kalau friksi itu gesekan ya, bukan fiksi. Tidak sama dengan fiksi. Nyata sudah pasti bukan. Jawaban yang C. Lanjut,
2, 1. Iterasi. Iterasi ini artinya sama kayak repeat ya, atau perulangan. Coba kita cek KBBI. Iterasi, perulangan, sudah langsung muncul yang pertama. Berarti jawaban yang C. Lanjut 22. Berantakan. Berantakan sudah tahu lah, pasti ini acak-acakan. Ada kemungkinan kotor sih. Tertata sudah pasti salah, tersebar, hancur. Coba kita cek KBBI. Berantakan, betul tidak bagus, berantak. Cerai-berai, berserak-serak. Tidak karuan letaknya, berarti acak-acakan. Lanjut. Konkav. Konkav ini berhubungan dengan lensa ya. Dengan lensa atau kacamata juga sama. Kita cek konkav cekung. Berarti yang C. Oke, andal. Andal ini bentuk baku dari handal. Andal, bentuk baku handal. Dapat dipercaya, memberikan hasil yang sama pada ujian atau percobaan yang berulang. Artinya kredibel. Lanjut. 25. Evokasi. Evokasi langsung muncul ya KBB-nya. Evokasi itu penggugah rasa. Penggugah rasa, jawaban yang B. Oke, ini soal terakhir. Pada soal-soal verbal ini, kalau ingin mudah menjawab itu lebih sering membaca dan mencari tahu kata-kata yang asing gitu. Sehingga ketika ada soal muncul kata-kata baru, kita tidak asing lagi dalam menjawabnya. Oke, itu saja. Kalau ada jawaban yang salah, nanti kita diskusikan bersama. Oke. Terima kasih dan good luck.